Dia membela kita, dia mendampingi kita, dia berdiri di sebelah, dia menyediakan, dia berdiri di sampingmu untuk menuntun, membimbingmu supaya engkau dijunjung tinggi, supaya engkau bereputasi tinggi, supaya engkau termasyur, terhormat, terkenal, bahkan mulia dan luar biasa. Seringkali saudara merasa rendah diri, tetapi dia akan membawa saudara untuk sejajar di hadapannya. Ranting yang tidak berarti di hadapan dia menjadi pribadi yang berarti. Standar daripada sorga, standar berjumpa dengan Tuhan, standarnya adalah Tuhan minta pakailah pakaian pesta. Orang yang pakai pakaian pesta, orang yang sukacita. Orang yang pakai pakaian pesta adalah orang yang dipulihkan. Berhenti berpikiran jelek kepada orang-orang di sekitarmu. Ya. Saudara yang terkasih, mari kita lihat sebuah pengajaran terus di dalam kebenaran firman, bahwa hari-hari ini kita lihat bahwa saya rindu sedang jemaat ini mau memahami Kristus secara mendarah daging. Artinya bukan sekedar hanya mendengar, bukan sekedar hanya pembelajaran yang saudara terima dari minggu ke minggu, bahkan ada komsel, ya, ada ibadah beberapa Senin, Selasa ada ibadah, ya, Kamis ibadah juga, beberapa pos-pos ya doa kita, dan di situ firman dinyatakan dan saudara mendengar dengan baik, ya, beberapa banyak pewahyuan-pewahyuan yang sudah saudara terima. Satu kerinduan bagi kami sebagai gembala yang ditugaskan gembala agung, ya, dan kami percaya sebagai yang dipercayakan oleh gembala agung, dan kami melihat domba-domba itu perlu makanan rohani, perlu rumput yang segar, perlu air, ya, yang jernih, ya. Tidak sedikit memang kalau ketika rusa melihat mungkin di situ ada air yang keruh, air yang mungkin di situ ada racunnya, ya. Tetapi saudara, seorang gembala pasti akan membimbing dan menuntun, karena itu sebuah tugas bagi kita. Ya, sebab itu cobalah. Terkadang saya menasehati sebagai gembala, ya, dengan nasihat yang bijaksana, ada kala nasihat yang tajam, ya, tetapi ada suatu kerinduan, saudara itu diberkati Tuhan. Kerinduan kami adalah saudara itu naik. Kerinduan kami adalah supaya saudara itu kuat, ya, menghadapi badai, menghadapi padang gurun, mentalitas saudara, pola pikir, ya, saudara itu tetap kuat dimanapun saudara berada. Dan saudara akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Ya, mari upgrade diri kita. Ya, upgrade. Bagaimana cara mengupgrade-nya? Baca firman, baca beberapa literatur. Mungkin saudara ingin menambah sebuah wawasan bagi hidup saudara. Ya, semua anak-anak muda, orang tua, ya, para pengurus juga, kami hamba-hamba Allah juga terus belajar. Jangan pernah puas dengan apa yang ada, harus terus belajar, ya. Nah, saudara lihat, ada pembelajaran buat kita adalah dia menempatkan jemaat di sisinya. Kalau dalam terjemahan ininya, jemaat itu ditempatkan di hadapannya. Ya, seperti Esther. Nanti kita akan kupas tentang Esther, ya, sedikit saja. Tetapi saudara lihat bahwa apa yang Tuhan mau, saudara akan dibekali, akan dipakaikan adalah pakaian pengantin, pakaian mempelai. Dan saudara bukan lagi serban, tetapi saudara akan dimahkotai. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Yekiel di situ, ya, Yekiel di situ dijelaskan juga, di
Di situ ada anting-anting, ada permata, ada baju-baju, ada baju-baju pesta, baju-baju indah, dan berbagai macam perhiasan-perhiasan diperlengkapi. Itu bukan sekedar berbicara tentang jubah kebesaran, tetapi saudara sedang dipercayakan tentang karunia-karunia. Ya, jadi jangan, Rasul Paulus berkata jangan kekurangan satu karunia pun. Ya, kalau di dalam pembelajaran kami itu ada 9 karunia. Ada juga di situ 7 karunia, ada karunia melayani, karunia motivasi, karunia mengajar, di samping 9 karunia yang ada di 1 Korintus 13. Saudara tidak boleh kurang. Artinya apa? Seorang ratu sekalipun dia pakai jubah tidak lengkap kalau tidak pakai mahkota. Dia bukan ratu. Seorang ratu juga tidak akan lengkap ya menjadi paras yang elok, yang cantik kalau dia tidak pakai perhiasan-perhiasan. Saudara juga harus demikian. Saudara tidak akan cantik di hadapan Tuhan kalau saudara hanya pakai pakaian hadasa. Saudara tidak akan cantik di hadapan Tuhan kalau pakaian saudara pakaian seadanya menghadap tata sorga perjumpaan. Bukan pakaian di bumi ini. Bukan. Maksudnya adalah karakter saudara, kehidupan saudara, apalagi kasih saudara, kepedulian saudara, itu yang membuat saudara cantik di hadapan Tuhan. Karakter itu juga cantik. Yang masih emosi itu harus betul-betul dipangkas. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa Ibrani itu dicabut. Ya, tidak ada ditengking-tengking. Yang benar itu dicabut. Ya, kalau dicabut akarnya tentu dia tidak hidup lagi. Sering kali kita tengking, besok datang lagi. Saya ingin pelajaran ini saudara kalau mau menjadi Ratu Ester, mari kita belajar. Tetapi kita lihat dulu dalam kebenaran firman, ada rahasia besar daripada Bapa di sorga kepada kita. Apa rahasia besarnya? Tolong Efesus 5 ayat 32. Saudara orang yang diberkati Tuhan saat ini. Ya. Haleluya. Efesus 5 ayat 32. Ini sebentar. Ini berbicara tentang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya, bagaimana hubungan suami istri. Tetapi maksud daripada ayat ini adalah hubungan kita sama kepada Kristus sebagai mempelai. Dia mempelai pria, kita mempelai wanita. Ya, kalau kita lihat ayat sebelumnya ini, anak-anak akan meninggalkan orang tuanya, ya, untuk bersatu kepada suaminya. Tetapi saya tidak membahas itu, tapi saya membahas ayat 32-nya. Tolong. Efesus 5 ayat 32, demikian bunyi firman Tuhan. Rahasia ini besar. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Yang ku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bukan sekedar berbicara suami dan istri dan anak. Ya, bukan berbicara hubungan suami dan istri, tetapi hubungan mempelai pria dan hubungan mempelai wanita. Kita mempelai wanitanya. Ketika kita berjumpa dengan Kristus, pada waktu sangkakala dibunyikan kedua kali, mempelai wanitanya yang memakai jubah, yang memakai mahkota, yang memakai daripada perhiasan-perhiasan yang cantik dan elok yang sudah diubah karakternya, dia akan berjumpa. Disitulah nanti ada perkawinan anak domba. Saudara mempelai Kristus. Dan Bapa di sorga, ketika Yesus nanti, ya, kita diperhadapkan, di situ ada banyak bala tentara sorgawi, di situ Bapa juga. Dan kalau kita melihat bagaimana Kristus mengaku bahwa saudara adalah mempelainya. Sebabnya pengakuan daripada Kristus sangat menentukan lewat perubahan gaya hidup saudara. Maka di sini dikatakan rahasia besar. Arti rahasia besar itu adalah megas. Besar, megas, megalios. Megas, megalios. Yang lebih besar, yang lebih penting, yang lebih tinggi lagi. Dari pelajaran-pelajaran semua.
Pelajaran roh adalah pelajaran tertinggi. Pelajaran roh, pelajaran yang mengubah. Ada hal yang penting daripada terpenting. Kami berbicara saudara diberkati, kami berbicara padang gurun, kami berbicara saudara strong kuat, kami berbicara tentang herbal yang kemarin saya khotbahkan. Tetapi ada yang lebih penting daripada sekedar berkat, daripada sekedar pemulihan, daripada sekedar kesembuhan, daripada sekedar pertolongan biaya ini, biaya itu. Dan saudara diberkati, ada yang jauh lebih megalios, ada yang lebih penting, yaitu bagaimana hubungan kita sebagai mempelai wanitanya. Nah, saudara perhatikan, kalau di dalam firman Allah, saya tahu hal ini sukar dimengerti, dan banyak jemaat Tuhan, dan banyak orang-orang Kristen sulit mengerti. Kalau berbicara tentang berkat ekonomi, mengertinya minta ampun. Ya, izinkan saya tajam. Izinkan buka hatimu. Ketika firman disampaikan bukan artinya menjustis saudara, menghakimi saudara. Tidak, tetapi ini sebuah pengajaran. Pengajaran yang sehat adalah pengajaran yang betul-betul pedang bermata dua. Saya tahu hal ini sukar dimengerti, tetapi ini menggambarkan hubungan Kristus dengan kita sebagai bagian dari tubuhnya. Saudara tubuhnya, Kristus kepalanya. Dan sebagai anggota tubuh, di sini pusatnya, kendalinya itu ada otak, ada mata, ya, ada mulut. Ini kendali di sini ada perintah. Maka ketika ini mengendalikan tubuh, tubuh harus ikut. Tetapi sering tubuh, gambaran gereja Tuhan, umat-umat Tuhan, seringkali tubuh memerintah kepala. Seringkali kita tidak mengerti maunya kepala. Terkadang otak kita, ketika mata, anggota otak kita ini ada mata melihat, ada mungkin di sini ada Alkitab. Otak kita memerintahkan baca Alkitab. Kristus memerintahkan di dalam kitabnya, baca firmanku anakku. Tetapi sering tubuh, anggota tangan ini tubuh, yang dipegang bukan Alkitab, tetapi yang lainnya. Ya, nah makanya kenapa dikatakan gereja umatku ini sulit dimengerti, tetapi bagi Anda dan saya pagi hari ini, saudara mengerti. Puji Tuhan, katakan kepada dirimu, saya akan mengerti apa yang Tuhan perintahkan. Ya, saudara lihat, megalios kata dasarnya. Nah, rencana besar Tuhan, kalau di sini dikatakan rahasia besar. Ayat 32, apa rahasia besarnya? Apa yang mau disingkapkan? Nah, rencana besar Tuhan adalah ayat yang ke-27. Efesus 5 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Nah, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Dengan cemerlang tanpa cacat. Ingat, dengan cemerlang tanpa cacat, terus? Atau kerut. Terus? Atau yang serupa itu, tetapi semua jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, di sini tujuan rahasia besar. Rencana besar Tuhan bagi gereja adalah satu, cemerlang. Dia menempatkan jemaat hari ini supaya cemerlang. Kedua, supaya di dalam kecemerlangan jemaat itu tidak ada cacat, tidak ada kerut. Tahu kerut? Ya, kalau lagi sulit, susah, ini kerutnya tidak habis-habis. Tuhan mau menempatkan engkau di hadapan,
muka ketemu muka. Tuhan tidak suka kalau kerut. Dia ingin berjumpa dengan jemaatnya, dengan mempelainya yang sukacita. Gak ada uang, Tuhan langsung kerut mukanya. Tuhan gak suka berhadapan dengan begitu, muka dengan muka. Coba lihat, coba cek. Kalau kau lihat suamimu berkerut terus. Ya. Kalau kita lihat, di dalam pribadi kita, padang gurun terus, susah terus, bingung terus, bertengkar terus, kerut muka saudara. Tidak bagus jadi mempelai Kristus. Ketika anak saudara menikah, tentu saudara dandani dengan baik. Saudara sewakan pakaian pengantin, sewakan hotel, sewakan lagi di situ makan dan minumnya adakan, makan minum bila perlu yang the best. Dilihat, diperhatikan, begitu mau menghadap ya untuk diberkati, dilihat lagi. Sebagai orang tua kita juga tidak suka lihat anak-anak kita itu susah. Aduh, nanti kalau selesai pemberkatan nikah bagaimana tagihannya, kan gitu ya. Kerut mukamu itu kan, sudahlah. Saya mau berkata, dunia pun berkata demikian. Yesus juga enggak suka. Coba lihat, mari kita belajar. Rahasia ini besar akan disingkapkan saudara. Ya, nah perhatikan baik-baik. Kata menempatkan itu namanya paristaime. Paristaime. Saudara, saya rindu semua bisa belajar. Enggak usah, kok ke Ibrani-Ibranian, kok ke Yunani-Yunani, tidak, belajar. Supaya kita mengerti bahasa aslinya, kata menempatkan itu gimana sih? Sebagai jemaat itu ditempatkan di hadapannya itu bagaimana? Apa yang dia mau dari mempelainya? Kenapa ayat ini dikatakan jemaat itu ditempatkan di hadapannya? Apa tujuannya? Saudara lihat. Kata menempatkan itu, dia mendampingi saudara. Artinya parakletos itu Roh Kudus, parakletos itu mendampingi, dia penolong, dia pengacara. Istilahnya ketika saudara yang lagi rame-ramenya ini kan kasus ini kan, saya tidak boleh lanjutin kasus ini ya, yang lagi rame. Di situ pengacara A, pengacara B, di situ ada komentator, di situ semua terlibat ya. Nah, para pengacara ini berjuang untuk membela kliennya. Tadi malam itu bagus dia punya perdebatan dalam satu stadion TV. Argumen dinyatakan. Yang A dengan yang B menyatakan kebenaran demi kebenaran, pembelaan demi pembelaan. Nah, pembela kita siapa? Roh Kudus. Dia membela kita. Dia mendampingi kita, dia berdiri di sebelah, dia berdiri di samping. Dia menjadi pembela bagi saudara. Jadi kalau saudara tidak mengerti, makanya ini yang dikatakan susah untuk dimengerti. Bahwa di sebelahmu itu ada pendampingmu. Dan engkau tidak melihat, yang ada adalah kerut, yang ada adalah kesulitan. Padahal di sebelahmu itu terus dikatakan paristemai, dia terus mendampingi, dia terus berbicara, dia terus untuk berkata-kata kepadamu, untuk menasihati dan menegurmu. Menyerahkan, paristemai ini, menyerahkan, kata menempatkan, dia menyediakan. Mana buktinya? Sampai hari ini enggak ada yang doaku yang didengar. Sampai hari ini aku enggak ditolong. Nah, kata paristemai ini. Makanya tepat bagaimana kita mengerti. Susah untuk mengerti karena mata kita selalu memandang
yang di depan mata. Saudara harus lihat, begitu berdoa buat makan, makan harus tersedia. Berdoa buat minum, minum harus tersedia. Berdoa buat gaji naik, gaji harus naik. Itu logika saudara. Makanya Tuhan berkata, ini jemaatku tidak mengerti. Amin ya. Enak ya makanan hari ini ya. Haleluya. Mendampingi, berdiri di sebelah, di samping, menyerahkan dan menyediakan. Nah, lanjutnya kata cemerlang. Cemerlang itu endoksos. Kata endoksos ini adalah dijunjung tinggi. Dia menyediakan, dia berdiri di sampingmu. Untuk apa? Menuntun, membimbingmu supaya engkau dijunjung tinggi. Supaya engkau bereputasi tinggi. Supaya engkau termasyur, terhormat, terkenal. Bahkan mulia dan luar biasa. Makanya kita tidak ngerti-ngerti. Dididik, dibawa ke padang gurun. Tujuannya apa? Eknosos tujuannya. Kalau saudara mengalami namanya didikan hari ini. Aduh. Makanya saya kadang-kadang, Tuhan, udahlah Tuhan, Engkau yang mengerti. Karena apa? Karena sering kali ketika kami berbicara, masih ada yang tidak bisa mengerti. Saudara, Tuhan mau bawa saudara. Rencana besarnya, dia ingin membawa saudara ini untuk mengalami. Ketika saudara punya persoalan, dia dampingi, dia ada di sebelah saudara. Dia berbicara kepada saudara. Terkadang dia pakai hamba-hamba Allah untuk berbicara. Betul ya? Terkadang-kadang saya tajam berbicaranya, kadang-kadang saya juga kaget. Tuhan, sebenarnya tidak baik saya bicara, tetapi terkadang Tuhan pakai untuk berbicara tegas. Ya? Tujuannya apa? Tuhan ingin membawa saudara. Apa berposisi tinggi? Terkadang saudara itu direndahkan. Dan ketika saudara tidak sesuai dengan pendidikan saudara. Dan seringkali saudara merasa rendah diri. Tetapi endoksos ini, dia akan membawa saudara untuk sejajar di hadapannya. Saudara yang tamatan tidak sekolah, tamatan SD, tamatan SMP, SMA, mau kuliah pun, sarjana pun, di hadapan Tuhan, saudara sedang dibawa sejajar tinggi. Tapi ada yang orang yang rendah, aduh Tuhan saya bodoh, saya nggak bisa membaca Alkitab, aduh saudara. Ini tuh makanya satu orang mengerti, belajar. Hari ini saya nggak pakai kacamata, ada kacamata di sini saya. Tapi saya belajar, bisa baca. Padahal kalau saya lihat, itu kabur loh. Kalau malam saya kabur bisa terjadi sesuatu. Saya kan nggak bisa lihat. Ini tulisan kecil sebenarnya nggak bisa lihat. Tapi saya mau belajar melatih tidak bergantung kacamata. Dan ternyata saya bisa. Ya, saya lumayan plusnya loh. Plusnya sekitar 2. Tapi sekarang saya bisa baca kecil. Kalau dulu nggak bisa baca. Artinya apa? Tuhan mau bawa kita itu menjadi pribadi yang luar biasa. Segala sesuatu yang nggak mungkin harus lakukan apa yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bagimu tidak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Bagimu tidak bisa membangkitkan orang mati, bagi Yesus bisa membangkitkan orang mati. Bagi Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang, bagimu 2 orang aja engkau susah. Betul. Bagi Tuhan 5.000 laki-laki, belum wanita, belum anak-anak. Tapi bagimu hanya keluarga kecil, engkau susah, engkau kerut, kesulitan. Amin. Mantap. Amin ya. Haleluya. Nah, saudara lihat. Kata tidak mempunyai, ada kata cacat dan kerut. Saya ingin bahas 2 ini. Cacat dan kerut. Nah, saudara lihat. Memperbaiki cacat. Bagaimana cara memperbaiki cacat? Apa sih yang Tuhan mau bawa kita ini menjadi pribadi yang cemerlang? Apa sih yang Tuhan mau bawa kita itu dijunjung tinggi? Apa sih yang Tuhan membawa kita menjadi pribadi yang termasyur, yang dihargai, yang dihormati, yang ditinggikan, yang luar biasa? Pertama, perbaiki cacat. Apa yang diperbaiki cacat?
Kita buka di dalam kitab Zakaria 3 ayat 2. Zakaria 3 ayat kedua. Ayat pertama ini, Imam Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Jadi iblis terus akan mendakwamu, mengatakan engkau tidak mampu, tidak bisa, engkau orang berdosa, engkau tidak bisa lakukan apa-apa, engkau mungkin tidak bisa, engkau tidak pintar. Itu iblis mendakwamu. Tetapi ayat 2 berkata apa? Zakaria 3 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu. Coba saudara, kalau kita hubungkan dengan Efesus pasal 5 itu, bisakah engkau mengerti? Bisakah kita mengerti perkataan Tuhan kepada iblis? Kalau saudara mengerti, maka perkataanmu perkataan profetik. Kalau saudara mengerti, belum kita lanjut ini. Ayat ini berkata, lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis. Saya mau katakan setiap saat perkatakanlah. Supaya jangan kelemahan, jangan kebangkrutan, jangan sakit, jangan engkau terus berkatakan, saya tidak bisa, saya tidak punya waktu, saya tidak mampu, saya miskin, saya penyakitan. Perkatakan kepada iblis, apa katanya? Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Menghardik. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Terus? Ayat 3. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor, waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Cukup. Saudara lihat, Zakaria 3 ayat 2 berkata kata puntung. Kata puntung itu ot. Kata ot itu maksudnya adalah ranting yang tidak berarti. Banyak gereja Tuhan, banyak anak-anak Tuhan hanya dipakai untuk kayu bakar. Awal mula Yosua ini orang yang tidak berarti, yang dikatakan puntung yang ditarik dari api. Hidupnya tidak berharga. Kalau orang sudah jatuh dalam dosa, dia diam di dalam dosa, dia tidak mau dipulihkan, maka selama hidupnya dia selalu berpikir, saya orang tidak baik, saya orang berdosa, saya orang yang selalu jelek di hadapan orang. Dia selalu mendikte dirinya, menghakimi dirinya. Hai puntung, saya mau katakan, kalau firman ini berkata, kalau kita selalu berkata, hai puntung, hai anak yang bodoh. Cobalah. Ini kemarin ada kesaksian. Ya, yang pencipta lampu ini ya bagus juga ya, ternyata connect dia ya. Anak ini bodohnya minta ampun. Ibunya dipanggil sama gurunya. Dan gurunya sudah terima, anak ini sudah tidak bisa, dikembalikan. Sudah tidak mampu semua guru-gurunya. Karena anak ini bodoh, nakal, minta ampun, tidak bisa diajar, tidak bisa diatur. Menghadap gurunya, bawa pulang ini anak. Pulang ini anak, dia buka laci, entah dia punya kegiatan apa. Di situ ada tulisan, ada surat, bahwa dia dikembalikan karena bodohnya. Kenapa mama? Apa yang dikatakan guru? Kamu itu anak yang luar biasa, anak yang pintar, anak yang dikasihi sama guru-gurunya, anak yang luar biasa. Tapi ketika dia bongkar lemari, laci, di situ dia ketemu, dikeluarkan karena kebodohan. Lalu dia buat kata-kata profetik ibunya. Dia bongkar, dia buat. Dan sekarang dialah pencipta lampu ini. Yang kita bisa baca Alkitab. Dialah sang pencipta dari kata-kata yang kamu hebat, kamu pintar, kamu luar biasa. Jualanmu pasti laku, jualanmu pasti enak. Udah gak enak, malas lagi.
Oh, kata-kata gitu, kata-kata yang tidak memperkaya. Cobalah, belajarlah. Belajarlah berkata-kata yang bagus, yang bijaksana. Sehingga penempuh lampu ini sampai hari ini mendunia. Itu oleh karena dia. Namanya siapa? Pintar. Ranting yang tidak berarti di hadapan dia menjadi pribadi yang berarti. Ranting yang tidak berarti diambil untuk menjadi yang berarti dan berharga. Dan ayat 3 dikatakan di situ pakaian yang kotor. Ya. Nah, coba baca yang ayat 3-nya ulang. Zakaria 3 ayat 3 demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Dan lihat, kalau dalam terjemahan lain pakaian itu beket, pakaian kebesaran, pakaian kudus. Asal kata beket ini bagat orang-orang yang tidak setia. Itu kotor di hadapan Tuhan. Ternyata ngerti ya bahasanya, ya bahasa aslinya kita pahami. Pakaian kotor harus disingkirkan, tidak layak berhadapan dengan malaikat Tuhan, berhadapan dengan Tuhan sebagai mempelai. Dan malaikat menyampaikan, tanggalkan pakaian kotormu, pakaianmu itu sangat kotor. Kata baugat ini, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak dapat dipercaya, orang-orang yang curang, yang memungkiri janjinya, orang-orang yang masih kejahatan itu artinya masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan dengki, amarah, tersinggung, itu kotor di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya senang dengan pelajaran-pelajaran begini. Untuk supaya kita memahami, bagat ini adalah yang tidak setia. Tolong cek, apakah saya setia sampai hari ini? Bagaimana Tuhan mau bawa saudara tersanjung, terhormat, luar biasa. Saudara mau didampingi, mau dikenakan jubah, mau hidup cemerlang. Tetapi saudara tidak setia. Hal kecil, masalah waktu saja. Saudara tidak setia. Pak, bagaimana masalah waktu tentang kesetiaan? Saudara cari-cari sendiri di Google, ya. Karena saya sudah banyak kali berbicara tentang tidak setia, saudara cek di situ. KBBI, cek di situ. Apa namanya? Tidak setia, di situ keluar semua. Ya, haleluya. Coba sekali-sekali bukalah KBBI, jangan EPI. Apalagi? Apa sih curang itu? Ayo kita bicara tentang curang. Apa arti curang? Cek lagi di KBBI. Apa arti curang? Mengambil yang bukan miliknya. Apalagi? Apa curang? Merugikan orang lain. Apalagi? Banyak. Makanya saudara tidak mengerti. Bahkan saudara sulit untuk dibawa yang lebih tinggi lagi. Karena kita tidak menjaga hidup kita itu murni. Ya. Makanan hari ini lezat. Katakan kiri kananmu. Pagi ini makanannya sangat lezat. Haleluya. Jangan makan makanan yang tidak bergizi. Makan yang bergizi. Ya. Kalau pagi-pagi saudara makan mangga sakit perut. Ya, makan yang bergizi. Apa itu? Firman Allah. Itu bergizi. Nah, saudara lihat. Memungkiri janji. Apa sih memungkiri janji? Tolong cek. Kita kira-kira saya ini tepat janji enggak? Mungkin janji gini, oh Tuhan, pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan, pokoknya bahasa Jawa.
Pokoknya Tuhan, kalau nanti Tuhan dari langit itu jatuh segepok berlian. Nah, gitu ya. Pokoknya Tuhan, kalau Tuhan kasih saya kendaraan, jangankan tabanan Tuhan, negara pun Tuhan, saya akan datang. Waduh, itu begitu sudah dikasih. Bukan motor yang dia doa motor dikasih mobil. Aduh, takut hujan, nanti lecet. Dari lihat, itu orang-orang yang ingkar janji. Berjanji kepada Tuhan. Tuhan dengan puasa begini Tuhan, kalau terjadi sesuatu Tuhan, pokoknya Tuhan duduk manis di sorga, beta yang kerja. Mantap. Tapi apa yang terjadi setelah Tuhan jawab? Makanya dikatakan baugat ini, ya, itu kotor di hadapan Tuhan. Mari katakan A, yaitu A, iya di atas iya, tidak di atas tidak. Katakan hitam, apa itu hitam? Katakan putih, apa itu putih? Tuhan apa warnanya? Kelabu Tuhan, tidak dipakai di surga. Maksudnya mengerti? Orang kalau sudah berpikir dua kaki, sekali mandi, sekali basah sekalian. Di situ ada sungai terjun sekalian, tenggelam sekalian. Jadi kalau saudara mau diangkat tinggi, sekalian tenggelam sama Tuhan. Jangan tanggung-tanggung sama Tuhan itu. Saudara punya waktu, jangan tanggung-tanggung. Hujan badai aku terobos, yang penting di situ ada jiwa dipulihkan. Begitu. Bisa? Makanya ayatnya bilang, dia susah mengerti. Nah, itu kan. Nah, kan saya bagus buka ayat pertama. Sulit dimengerti. Tapi kalau saudara mengerti hari ini, amin. Begitu. Amin. Haleluya. Nah, mari kita buka ayat 4 dan 5. Masih kita berbicara tentang cacat. Pakaian yang kotor, firman Allah yang hidup. Tolong baca ayat 4 dan 5. Zakaria 4-5 demikian bunyi firman Tuhan. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Tanggalkanlah, terus. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Kenapa di sini ada tanda petik dan ada tanda seru? Ini menekankan, saudara harus memperhatikan. Kedua tanda seru ini peringatan. Peringatan daripada ayat ini adalah yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku mengenakan kepadamu pakaian pesta. Standar daripada sorga. Standar berjumpa dengan Tuhan. Standar kalau saudara mau dijunjung tinggi, mau diagungkan, mau termasyur, mau luar biasa, mau saudara diberkati, apa yang saudara kerjakan diberkati, usaha pekerjaan saudara diberkati, maka standarnya adalah Tuhan minta, pakailah pakaian pesta. Oh Pak, nanti besok pagi Senin saya mau jualan. Saya akan pakai pakaian pesta. Amin. Puji Tuhan. Untung saudara tidak bilang amin. Kalau saudara bilang amin, engkau tidak mengerti. Maka dikatakan pakaian pesta itu hatimu. Jangan tercemar. Orang yang pakai pakaian pesta, orang yang sukacita. Orang yang pakai pakaian pesta adalah orang yang dipulihkan. Berhenti berpikiran jelek kepada orang-orang di sekitarmu. Amin. Tidak ada yang amin.
Puji Tuhan. Artinya kita mau menyadari besok saya harus berubah. Haleluya. Bisa? Mau diangkat tinggi? Amin. Pakai pakaian pesta. Bapak Ibu ini tegang, lihat saya kalau lihat ayat ini tegang. Enggak apa-apa, itu saudaranya, saudara itu sadar. Kalau tutup mata itu yang repot. Ya, tapi hari ini saudara memandang dengan heran luar biasa karena saudara sedang dibawa. Ayo, tanggalkan pakaian kotor. Artinya apa? Karakter yang tidak baik. Tanggalkan itu. Ganti, hardik ganti dengan pakaian dari sorga. Nah, saudara lihat ayat kelima. Ayat kelima berkata, kemudian berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat, ya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Artinya kata berdiri di situ apa? Tuhan masih tetap melihat pribadimu. Mau nggak pakai serban tahir? Apa arti serban tahir? Pikiranmu itu loh. Ini belum pakai mahkota, nanti di Esternya kita bicara mahkota. Tapi sekarang ini, yang sederhana dulu, serban dulu. Ayo, ini kepalanya diikat. Pakai kain. Kalau kita baca bahasa aslinya itu diikat dengan keras. Supaya apa? Supaya kepalanya itu, ini itu betul-betul terlindungi. Ya. Jadi saudara lihat, pikiran itu betul-betul dikontrol dengan Roh Kudus. Kalau hal-hal yang tidak baik, mari dengar yang di sampingmu itu. Mari belajar untuk melepaskan pengampunan. Mari belajar untuk mengasihi. Mau termasyur? Mau? Lepaskan pengampunan. Kasihilah sesamamu. Nah, kita berbicara tentang memperbaiki kerut. Memperbaiki kerut ini, mari kita buka Ester 2 ayat 5 dan 9 dulu. Ester 2 ayat 5 sampai 9. Ester 2 ayat 5 sampai 9. Pelan-pelan kita baca ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Terus ada di dalam benteng Susan, Susan. seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem. Ingat, dia diangkut dari Yerusalem. Sebagai salah seorang buangan. Dia seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel. Tunggu dulu, sampai di situ dulu. Artinya Mordekai ini, kalau dalam pembuangan, saudara tahu, di dalam pembuangan itu mereka tidak pakai kereta. Tidak pakai Scoopy. Ada yang Scoopy sekarang. Ya, di dalam pembuangan itu mereka jalan kaki bermil-mil jauhnya, dirantai kakinya, dirantai tangannya. Pakaiannya bukan pakaian pakai jas. Selama perjalanan itu mau robek nggak dipedulikan. Orang buangan maka dia harus apa yang dia mau, apa yang diperintahkan. Orang buangan ini adalah bahasa kerennya itu budak. Dia mengalami penderitaan. Seringkali kita mengalami penderitaan. Tapi saudara belajar, di balik penderitaan ini, apa yang Tuhan mau. Terus. Ayat 7. 6. Yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel. Terus. Mordekai itu pengasuh Hadasa. Nama Mordekai itu dia pengasuh Hadasa. Yakni Ester. Berarti Ester itu namanya Hadasa. Terus. Anak saudara ayahnya. Ya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Perhatikan baik-baik. Terus. Gadis itu elok Gadis perawakannya. itu elok perawakannya. Dan cantik parasnya. Cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Elok dan cantik.
itu ukuran dunia. Tapi dia belum dipoles. Saudara cantik, saudara ganteng. Siapa yang bilang kita saya ini jelek? Ada yang bilang saya ini jelek? Maksudnya saya pribadi, saudara lihat sendiri, kalau saudara berkaca, aduh saya jelek banget. Ada yang berkata begitu? Nah, itu pribadimu. Tapi Hadasa ini berkata, dan dia dilihat dia cantik. Ya, tapi apa kelanjutannya? Banyak orang itu yang cantik parasnya, tapi karakternya nggak cantik. Nah, terus ayat selanjutnya. Ayat 8. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Pertama, dia harus di dalam pengembalaan. Hei, Mordekai ini menjadi bapak pengganti orang tuanya. Mordekai ini mendidik, menasehati, menegur, memperingati apa yang harus dia lakukan. Di dalam sebuah kompetisi, baik itu umpamanya kompetisi olimpiade atau kompetisi persepakbolaan, saudara harus tahu, dengar dengan pelatih saudara. Ketika saudara sekolah, dengar apa kata guru. Menjadi seorang putri, Hadasa dia harus dengar dulu apa bapaknya ngomong. Baru di situ dia berangkat, diserahkan sama Hegai. Para teolog bersepakat, Hegai ini adalah Aras Parakletos, artinya Roh Kudus. Tipologi Roh Kudus. Roh Kudus mendampingi saudara. Roh Kudus mendampingi Hadasa untuk apa? Menjadi seorang ratu, bukan menjadi Hadasa, petani anggur di dalam perbudakan. Lalu ayat itu berkata, lanjut. Ayat 9. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya. Mari masih dilihat baik. Terus. Dan menimbulkan kasih sayangnya. Lalu semua sayang. Cobalah, bagaimana di pemandangan tetanggamu? Apakah coba cek, apakah tetangga saya sayang sama saya? Hah? Apakah orang tua saya sayang sama saya? Apakah teman pelayanan saya sayang sama saya? Apakah suami saya sayang sama saya? Kalau bilang suami sayang saya itu kadang saya ampun, minta ampun. Yang hari kalau bilang berkata, apakah suami sayang kepada istri? Untuk kali ini saya menyerah. Ya, karena banyak sekali suami-suami tidak sayang istri, tapi di sini suami-suami sayang istri. Amin. Apalagi tanggal 1 sayang banget. Ya. Dan lihat terus. Sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelapur kepadanya dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ya. 12. Ayat 12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan. Saudara lihat, dirawat menurut peraturan. Terus? Selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Saudara lihat, tidak ada satu putri pun, saya percaya, di sini saudara pakai parfum. Ada yang pakai minyak kelapa? Nah, kan pasti pakai parfum ya, deodoran. Atau mandi pakai sabun. Ya. Ada mungkin yang mandi pakai apa sih? Istilahnya kalau bersihkan panci itu. Ada yang pakai itu? Pasti pakai sabun. Dan saudara lihat, untuk datang ke gereja ini pasti saudara mandi pakai sabun. Enggak tahu kalau ada yang pagi ini enggak mandi. Ya,
Pasti tidak ada yang angkat tangan. Karena semua pasti mandi. Ya. Nah, pasti saudara pakai sabun dan gosok gigi. Betul gak? Ada yang gosok gigi begini saja, nggak pakai sabun, pakai air. Dan semua itu pakai herbal, ukuran kesehatan tubuh. Hadasa sebelum menjadi Ester, selama 6 bulan dia pakai mur, selama 6 bulan pakai kasai. Artinya belum termasuk wangi-wangian yang lain. Tuhan mau berkata begini, pada waktu seorang anak dara mendapat giliran dibawa menghadap Raja Ahasuerus, ia boleh memilih pakaian atau perhiasan yang diinginkannya untuk menambah kecantikan. Hati yang memaafkan itu menambah kecantikan. Saudara selalu dipulihkan, saudara tidak marah lagi. Itu namanya permata kecantikan. Mungkin hari ini saudara pakai cincin, pakai kalung, itu kecantikan daging. Tetapi cantik mau berjumpa dengan Yesus, dosa-dosa apapun tolong dibereskan. Apa yang saudara lakukan dosa tadi malam? Apalagi malam minggu. Ayo, di mana kau berada? Apa yang kau lakukan? Tuhan, hari ini saya minta ampun Tuhan. Saya buat salah Tuhan. Tuhan ampuni. Ada yang masih bohongin papanya, mamanya? Hah? Ada? Enggak ada. Enggak ada ya? Haleluya. Enggak ada yang? Enggak ada yang ngaku ya. Jadi kalau masih itu saudara tidak cantik. Di hadapan Tuhan, yang tadi itu loh. Yang tadi itu, apa sih dia bilang? Masih karakter yang tidak baik, terus apa lagi? Kalau saudara lihat, perhatikan tadi di ayat sebelumnya, ada hal-hal yang tidak jujur, kecurangan, masih simpen kejahatan, dosa, itu enggak cantik. Tapi banyak orang mempoles dirinya, bukan enggak boleh, boleh. Saudara mau pakai apa? Pakai sanggul yang tinggi segini, boleh, di sini enggak ada yang larang. Boleh, ya. Mau pakai kalung bagaimana? Rantai pintu yang di depan itu? Rantai pintu, boleh. Boleh. Rantai pintu itu emas, pakai, silahkan. Tapi yang Tuhan mau, hatimu itu cantik. Hatimu itu memaafkan, hatimu itu menolong, hatimu itu memberi tumpangan, hatimu itu memberi orang yang kesulitan, hatimu itu membantu orang, hatimu itu mendoakan orang lain, hatimu itu memperhatikan orang lain, hatimu itu selalu empati kepada orang lain, itu cantik. Saudara tidak akan pernah mengerti janda Sarpat. Kalau sampai hari ini saudara tidak akan pernah mengerti. Kalau saudara mengerti janda Sarpat, maka di hadapan Tuhan saudara itu cantik. Amin. Cacat kerut, kudus, tidak tercela. Ayat 16, 17. Ester 2, ayat 16 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasuerus ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Kalau ayat lain berkata ini dalam bulan Januari. Terus? Maka Ester dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain. Lebih daripada yang lain. Sehingga Baginda ingat baik-baik, pelan-pelan. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Setiap peluang saudara pasti menjadi orang-orang yang tampil. Ketika Wasti buat kesalahan,
Maka Hadasa dirombak, bukan sekedar pakaian, tetapi dia diwangi-wangian. Tuhan mau karaktermu itu harum. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, Esther mungkin ada di lantai 1. Di lantai 2 ini raja sudah tahu itu Esther. Tapi seringkali keharumanmu, karaktermu itu baunya minta ampun sama tetangga-tetangga. Sama teman-teman kerjamu, sama teman-teman pelayananmu. Apa baunya? Iri, dengki, itu bau busuk. Tapi Tuhan mau supaya saudara harum. Maka kalau kita lihat di dalam ayat ini, dari tempat pembuangan, masuk sampai rumah kompetisi, dirombak. Saudara mau termasur, saudara mau betul-betul diangkat, mau ditinggikan. Ada Hegai yang mendampingi daripada Esther, ada Roh Kudus mendampingi saudara. Untuk apa? Dinasehati, dibimbing, dituntun. Supaya saudara masuk di istana raja, ada makanan raja, ada dipercayakan. Makanya kenapa jatuh bangun? Makanya kenapa hartamu terhilang? Kenapa pekerjaanmu engkau sudah berjuang terus kenapa hilang? Kenapa sulit sekali merebut berkat? Kenapa sulit sekali mencari berkat? Kenapa? Kalau saudara hari ini mengerti, lakukan ini. Karena saudara sedang dipercaya sama Tuhan. Saudara akan diangkat. Lupakan masa lalu. Dulu saya begini. Sudah lewat. Sekarang saudara mau diangkat Tuhan. Siapkan hatimu. Saudara akan dikasih mahkota, perhiasan. Akan dipercayakan menjadi ratu. Artinya mempelai. Kalau mempelainya yang menciptakan dunia ini. Mempelainya yang punya segala ini. Masa sih mempelai perempuannya minta enggak dikasih? Masa sih saudara minta untuk kebutuhan biaya kontrak, Tuhan enggak kasih? Halo, terlalu kecil kalau saudara minta mempelai pria. Terlalu kecil kalau saudara minta kepada Tuhan, Tuhan aku puasa 3 hari Tuhan. Untuk apa biaya sekolah anakku? Terlalu kecil engkau minta nak. Aku ini mempelai priamu. Aku ini akan mempersiapkanmu. Aku selalu mendampingimu. Tapi tolong perbaiki pakaianmu. Yang enggak baik itu. Bukan Pak, besok saya harus pakai jubah ke gereja supaya rapi, dilihat malaikat. Bukan begitu. Saudara mau pakai setengah pakaian, itu kalau memang saudara mau silakan. Tahu setengah pakaian? Hanya kepalanya saja pakai pakaian. Pakai sorban. Tapi jubah di bawahnya kotor. Tidak diperhatikan. Pakaian compang-camping. Maksudnya rohani ya, bukan jasmani. Arti pakaian compang-camping itu terus pahit, kecewa, sakit hati. Terus itu pakaian compang-camping. Tolonglah benahi itu. Mau diberkati? Mau, layanilah dia. Masing-masing di pos-pos doa, ambillah bagian. Sebagai pendoa, sebagai apa lagi? Bawa pujian, sebagai apa lagi? Bagikan firman, ambil. Itu mempercantik dirimu. Rumah-rumah, saudara tahu. Kita enggak peduli, saudara itu enggak ada tempat. Mau tempatnya kecil, bagi kami adalah tempat kecil sekalipun, di situ Tuhan akan hadir. Buatlah rumahmu seperti istana, sama seperti Hadasa ini. Dari rumah perbudakan, karena dia setia di situ, dia dibawa ke istana raja. Saudara setia dalam hal kecil, saudara diberkati tempat yang besar. Kan sulit dimengerti. Cobalah. Kalau memang tidak bisa 20 orang, 30 orang, 10 orang, bagaimana teknisnya? Satu tempat, bertahun-tahun kami berdua, bertiga, kadang berlima, bertahun-tahun.
Tapi kami tetap setia. Dan yang punya rumah juga setia. Belajarlah setia. Ingat tadi pelajaran tadi? Kurang setia. Exodus mungkin asalnya. Tidak setia. Cobalah supaya engkau memiliki rumah untuk Tuhan. Kalau saudara punya rumah kecil, tetap rumah Tuhan hadir di situ. Saudara hanya punya kamar kecil sekalipun, hadirkan Tuhan di situ. Karena kamar ini aku berjumpa dengan Tuhan. Karena Dia menempatkan aku dimanapun aku berada. Dan Tuhan tidak lihat itu. Kalau saudara mau lakukan itu, termasyur, terhormat, ditinggikan, dimuliakan, terjadi bagimu dan anak-anakmu. Tuhan Yesus memberkati. Dengan sayapmu Tuhan, dengan sayapmu naungiku, dengan kuasamu di saat badai lingkupi setiap umat-Mu saat ini Tuhan. Dengan sayap-Mu, dengan ini Tuhan, apapun yang terjadi di saat badai bergelora,
Kau yang mendampingi kami, Engkau akan membawa kami terbang tinggi. Yes, yes, amen. Oh, haleluya, Rebashe. Di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu. Bagaikan raja atas semesta, ku tenang Ku terbang tinggi umatmu. Bawa kami Bapa, bawa kami Tuhan. Terbang tinggi, ditinggikan, dan diagungkan oleh firman-Mu. Oh, Rabashane. Haleluya, Roh Kudus. Engkau Tuhan penuh kuasa, Pulihkan Tuhan. ku pulihkan keadaan. Saudara, kenakan pakaian sorgawi. Karakter-karakter yang buruk tanggalkan saat ini. Saat ini Bapak, kalau masih ada yang melekat karakter yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan. Dan kami mau mengenakan pakaian sorgawi. Kami mau ubah setiap karakter kami Tuhan. Kami mau mengasihi, kami mau peduli, kami mau menyayangi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di balik semua apa yang kami lakukan, Engkau sedang mengangkat kami tinggi. Engkau sedang mengangkat anak kami luar biasa. Engkau sedang mempercayakan berkat bagi kami, bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami. Mari Tuhan, kalau hati kami saat ini Tuhan masih menyimpan kepahitan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Kalau saya masih ingkar janji, Tuhan ampuni saya. Kalau saya masih tidak setia, Tuhan ampuni saya. Bapa, kami serahkan umat-Mu.
Mereka hidup di dalam berkat. Mereka akan terus ditinggikan. Mereka akan terus menikmati kebaikan. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau Roh Kudus. Terpujilah Engkau. Kidalara basyak atakala rabaya. Engkau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selah ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Hanya Engkau yang memberikan kami kekuatan, Tuhan. Hanya tangan-Mu yang sanggup, Tuhan, mengangkat kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau disukakan Bapa pagi hari ini Tuhan dengan pujian kami. Engkau yang mengubah kehidupan kami Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang begitu menguatkan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib ibadah ini semua campur tangan-Mu. Mari Tuhan, apa yang sudah Engkau firmankan akan kami lakukan, dan kami percaya sepanjang Senin sampai Sabtu, Engkau akan bekerja luar biasa, membawa umat-umat-Mu dibebaskan dari segala cacat dan kerut di dalam hidup mereka. Buat mereka cemerlang Tuhan, buat mereka hidup di dalam kekudusan, buat mereka hidup di dalam kelayakan Tuhan. Kami bawa jemaat kami dalam tangan-Mu. Yang tidak hadir sampai saat ini, mari Engkau memberkati mereka. Berkat yang sama seperti kami menerima hari ini, berkat yang terjadi juga bagi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau memberkati Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Bapa Surgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Sehingga wajah-Mu akan berjumpa dengan wajahnya. Engkau akan menikmati segala kebaikannya. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Diberkatilah jemaat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.